Panjang, kokoh, meliuk-liuk naik turun melewati pegunungan. Ya, ini adalah tembok besar Cina yang berada di daratan Cina bagian utara. Di balik kemegahan dan panjangnya yang luar biasa, ada cerita-cerita menarik di dalamnya. Sebelum melanjutkan menonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Tembok besar Cina atau biasa disebut Great Wall of China adalah bangunan terpanjang yang pernah diciptakan manusia. Tembok besar Cina merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia dan dimasukkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO tahun 1987. Tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit turis-turis di dunia. Di Indonesia sendiri, tembok besar Cina sangat populer karena namanya sering muncul dalam buku pendidikan sejarah. Menurut sejarahnya, tembok besar Cina dibangun melalui proses yang sangat panjang. Tembok ini pada awalnya dibangun oleh Kaisar Qin Shi Huang pada abad 3 sebelum Masehi. Qin Shi Huang adalah penguasa Cina kuno yang paling kuat. Tembok besar Cina dibangun untuk melindungi dinasti Qin dari serangan orang-orang nomaden dari Asia Dalam. Dibuat menggunakan tanah dan batu, tembok ini membentang dari pelabuhan Laut Shanghaihuan di Laut Cina ke arah barat, yaitu Provinsi Gansu. Tembok besar ini dikonstruksikan mayoritas pada periode dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming. Bentuk tembok besar seperti yang terlihat saat ini dimulai sekitar tahun 1474, yaitu dinasti Ming yang melakukan reformasi dengan perluasan tembok besar. Tembok besar dari dinasti Ming membentang dari Sungai Yalu di Provinsi Liaoning ke tepi timur Sungai Taolai di Provinsi Gansu. Total pembangunan tembok ini memakan waktu lebih dari 2000 tahun. Pada tahun 2009, Badan Survei dan Pemetaan dan Badan Administrasi Warisan Budaya Cina melakukan penelitian untuk menghitung ulang panjang tembok besar Cina. Menurut pengukuran, panjang keseluruhan tembok mencapai 8.851 km. Tinggi rata-rata 3,5 meter dengan lebar rata-rata 9 meter. Ada banyak versi mengenai panjang tembok ini. Bahkan versi lain mengatakan panjang tembok besar Cina mencapai 21.000 km. Hal itu bisa terjadi karena tembok besar Cina bukan merupakan satu kesatuan yang selalu tersambung, tetapi banyak bagian lain yang terpisah atau kumpulan tembok-tembok pendek yang mengikuti kontur pegunungan Tiongkok Utara. Dengan panjang mencapai 8.851 km, perlu waktu berapa lama kita menyelesaikan perjalanan dari ujung barat ke ujung timur tembok besar ini? Jika jarak antara Jakarta dan Jogja sekitar 550 km, berarti butuh 8 kali bolak-balik Jakarta-Jogja untuk menyelesaikan perjalanan dari ujung ke ujung di tembok besar Cina ini. Di tahun 1984, ada 3 orang yang saling berteman, yaitu Dong Yahui, Wu Deyu, dan Zhang Yuanhua, mencatatkan diri dalam sejarah. Mereka menjadi orang-orang pertama yang berjalan kaki menyusuri tembok besar Cina. Dong dan 2 temannya mempersiapkan diri selama 2 tahun sebelum menyusuri tembok besar Cina. Perjalanan mereka dimulai dari Lao Long Tau di Shanhai Pass, berjalan ke barat menuju rangkaian pegunungan di Provinsi Hebei sampai ke Jiayu Pass.
Mereka menyusuri tembok itu, merasakan teriknya panas dan dinginnya salju. Akhirnya mereka bisa menyelesaikan misi perjalanan mereka dengan menghabiskan waktu selama 17 bulan menyusuri tembok besar Cina sepanjang 8.000-an kilometer melewati rute peninggalan dinasti Ming. Ada satu keunikan dalam proses pembangunan tembok ini. Dinasti Ming membangun tembok ini menggunakan beras. Mortar beras dibuat dengan mencampurkan beras ketan dengan jeruk nipis. Tujuannya untuk menyatukan batu bata dan bahan konstruksi lainnya di dinding. Komposisi ini terbukti efektif karena bagian-bagian dinding ini masih kokoh sampai hari ini. Selain itu, gulma tidak dapat tumbuh di antara batu bata. Cerita miris dari pembangunan tembok ini adalah banyaknya pekerja yang menjadi korban saat bekerja. Para pekerja ini adalah tawanan perang, budak, petani, dan kriminal yang diambil secara paksa. Dahulu banyak tulang belulang yang ditemukan di sekitar tembok besar. Saking lamanya pembangunan dan pekerjaan yang tanpa henti, membuat banyak pekerja yang mati di tempat. Tak heran jika tembok besar Cina disebut-sebut sebagai kuburan terpanjang di dunia.